Sekarang kita masuk kepada satu channel, yakni Kuciok Kerja Baik. Oke, kali ini pada Kuciok Kerja Baik sebenarnya ini membahas bagaimana pekerjaan-pekerjaan, apakah pekerjaan-pekerjaan banyak orang dari berbagai profesi. Akan tetapi, kesempatan kali ini kita tidak membahas hal itu. Kita akan membahas atau memperhatikan bagaimana jika kita menyikapi satu situasi yang sedang ada karena kondisi yang kita hadapi bersama, yakni adanya pandemi COVID-19 atau pandemi virus corona. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diingkari, kita semua kena dampaknya. Semua merasakan dampak dari virus corona ini. Dan ini meliputi di sekitar 400 negara di dunia ini. Nah, pastilah kita cuma mendengar ada banyak PHK. Usaha-usaha tutup karena pandemi ini. Perusahaan-perusahaan apapun banyak yang tutup. Kalaupun buka, ya mereka cuma bertahan. Tetapi itu pun dalam arti kembang kempis. Cuman bertahan sesaat dan tidak tahu seberapa lama akan bertahan. Tapi hampir semua perusahaan-perusahaan besar bahkan mereka sudah mengurangi karyawan, artinya di PHK. Kalau bagian tidak di PHK, tentu ada beberapa hal yang dihilangkan. Dan ini sangat berpengaruh kepada kelangsungan kehidupan kita. Nah, pada channel ini saya senang membahas bagaimana kita bisa menyikapi situasi seperti sekarang, bagaimana kita bisa melihat dalam hal penghasilan kita supaya kita benar-benar berhemat. Saya senang menarik perhatian bagaimana caranya berhemat saat penghasilan berkurang. Ada sedikitnya 5 tips yang senang kita akan perhatikan bersama-sama di sini. Yang pertama, yakni adalah menerima kenyataan. Tidak bisa dipungkiri, situasi berkembang saat ini. Kenyataan ada. Dan itu yang namanya situasi seperti ini tidak bisa kita tebak. Cepat atau lambat bisa terjadi. Mungkin di luar pandemi pun juga bisa mengalami hal yang sama. Tapi prinsip yang pertama tadi adalah kita menerima kenyataan. Tapi biarpun kita menerima kenyataan, kita juga pentingnya menyesuaikan diri dalam kondisi-kondisi tersebut. Maka cepat-cepatlah silakan rekan-rekan semuanya membuat daftar yang betul-betul bisa diperinci. Nah, satu kenyataan itu tidak bisa kita pungkiri. Lalu yang kedua, jika kita menghadapi hal ini sebagai satu keluarga, penting kita juga membicarakannya. Ada satu pepatah kuno menyebutkan, rencana gagal kalau tidak dibicarakan dulu, tapi berhasil kalau ada banyak penasihat. Ya, kalau dalam keluarga minimal ada 4 orang. Bapak, ibu, 2 anak. Kalau itu KB. Tapi kalau keluarga besar mungkin lebih dari itu.
Nah, dari 4 ini pastilah perlu dibicarakan hal-hal mana yang penting. Maka tadi seperti poin pertama, buatlah daftar dalam menerima kenyataan itu. Nah, jika itu ada, satu keluarga harus memahami kondisi apa yang ada. Penting-pentingnya berhemat dalam hal ini. Gunakan uang sebaik-baiknya. Lalu, poin yang ketiga, rencanakan pengeluaran itu dengan betul-betul. Satu ungkapan kuno juga disebutkan, duduk dulu, hitung semua biayanya. Mungkin kalau penghasilan kita cukup tinggi, oke. Seperti kondisi normal sebelum pandemi, mungkin duduknya nggak begitu lama. Sekarang bisa jadi kita akan duduk untuk waktu yang cukup lama. Sebagai poin di sini adalah periksalah pengeluaran sekarang. Hitung betul-betul pengeluaran yang perlu dan pengeluaran yang tidak perlu. Apakah ada pengeluaran tidak perlu? Biasanya ada. Kadang kita membeli barang-barang yang bukan kebutuhan pokok. Itu bukan pengeluaran yang perlu. Maka berhubungan dengan pengeluaran tadi, maka poin yang keempat, tentukan pengeluaran mana yang lebih penting dan buatlah penyesuaian sesegera mungkin. Dalam hal ini mencakup apa saja? Bisa, pertama, transportasi. Tidak salah kita melihat berapa banyak transportasi di rumah kita. Setelah itu kita akan lihat apakah transport yang kita punyai mengeluarkan biaya cukup besar atau biaya tidak cukup besar. Misalnya ada mobil 1, 2, 4, apakah itu akan kita lebih baik dikurangi, juga penggunaannya juga dikurangi supaya berhemat dalam hal ini. Lalu yang kedua, dalam selain transportasi adalah dalam hal hiburan. Bukan tidak boleh kita mencari hiburan, tetapi apakah kita juga pertimbangkan hiburan-hiburan itu mengeluarkan biaya yang cukup besar ataukah tidak? Contoh paling gampang, apakah kita berlangganan setiap bulan TV kabel yang ini mengeluarkan juga biaya cukup bukan kecil tapi cukup besar? Atau mungkin kita buat TV kabel tadi tetap kita bisa tonton, hanya budgetnya dikurangi, channelnya juga berkurang. Jadi dilihat betul-betul. Lalu yang ketiga adalah berhubungan dengan tagihan bulanan kita. Mulai sekarang silakan cek listrik, telepon, PDAM, kredit-kredit yang lain, apakah memang ada tagihan dalam hal ini? Jika mungkin, segera selesaikan yang berbasis kredit. Supaya ke depan, karena kita belum tahu kondisi pandemi ini, pasti bisa jadi kondisi belum berubah. Biarpun sudah disebutkan kita berada dalam kondisi sekarang adalah kondisi new normal. Namun kita lihat secara fakta kondisi belum sepenuhnya normal. Nah, tagihan bulanan ini juga mencakup bagaimana kita melihat hal-hal mungkin termasuk penggunaan pulsa handphone, pulsa untuk
permainan-permainan juga. Karena ada beberapa permainan yang menggunakan tagihan. Apalagi yang perlu kita pertimbangkan dalam pengeluaran, yakni berhubungan dengan 4 makanan. Semuanya, rekan-rekan semuanya termasuk saya, senang makan di restoran. Tetapi kita juga perlu pikirkan sekarang, apakah setiap hari kita akan makan di restoran sedangkan budget keuangan kita sudah mulai menipis, ataukah ada lebih baik kita masak sendiri? Masak, membeli sayur-sayuran, dan bisa memuaskan untuk sendiri. Dalam hal ini juga kita jangan, mungkin ada yang lebih murah daripada masak sendiri, beli makanan siap saji. Tetapi makanan ini tidak membuat kita nyaman, malah bisa membuat sakit. Hal lain yang berhubungan dengan makanan, mungkin nggak kita punya tanah yang kita bisa pakai untuk tanaman sayur, buah-buahan, yang paling tidak kita bisa petik buahnya, kita bisa panen sayurnya, kita bisa manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Berikutnya adalah pakaian. Tidak dipungkiri juga, sekarang pentingnya berhemat. Mengapa? Memang kalau kita bicara perusahaan berbasis pakaian, mereka berusaha. Perusahaan-perusahaan yang menjual pakaian, mereka akan promosi bagaimana membuat satu potongan harga. Tetapi kita juga harus berpikir ekstra, apakah dengan kita membeli pakaian sekarang, bisa nggak kebutuhan-kebutuhan berikutnya terpenuhi? Terutama pakaian-pakaian model-model zaman baru. Apakah itu sudah kebutuhan ataukah keinginan? Nah, terkadang di sini adalah masuk kepada keinginan, bukan kebutuhan. Dan kadang kita beli, kita nggak kepake, paling cuma beberapa bulan saja, atau mungkin setahun 2 tahun. Setelah itu tidak kita pakai. Coba kita review kembali, ada nggak pakaian yang tidak kita pakai waktu normal dulu? Nah, kondisi sekarang ini menjadi pelajaran bagi kita dalam hal kita melihat dalam hal pembelian pakaian. Termasuk cakupan ini adalah pembelian barang-barang baru. Apakah sudah masuk kepada kebutuhan ataukah keinginan? Memang beda tipis sekali. Tetapi kalau kita hitung-hitung, seperti tadi ada peribahasa kuno tadi, pastikan hal yang penting dan juga duduk dan hitung-hitung biayanya, pasti kita bisa memutuskan yang terbaik dalam hal ini. Dan yang saran terakhir, dalam menyikapi kondisi sekarang, dalam saat kita berhemat dalam penghasilan yang berkurang, adalah bagaimana kita fokus ke hal-hal untuk membina diri kita lebih dekat kepada Tuhan, kepada Allah, atau bisa dikatakan mengarah kepada hal-hal rohani. Mengapa? Karena dengan kita bisa mengarah ke hal-hal itu tadi, mengarah ke hal-hal rohani, kita akan berpikir lebih bijak. Kita akan bisa merenungkan, apakah yang saya beli ini kira-kira membuat contohan orang tidak? Apakah pengasih tidak? Mungkin kita mau beli barang baru, tetapi kondisi misalkan dalam satu keluarga penghasilan sudah berkurang, mungkin bagi seorang istri, Pak, Mah, atau
mungkin biasanya istri, Pak, Ayah, tolong beli ini baru. Padahal penghasilan sudah minus atau berkurang. Tidak minus tapi berkurang. Tentu dengan kalau kita pengasih kepada suami, kepada papa kita akan berpikir hal itu. Begitu pula anak-anak akan berpikir juga. Hal yang lain lagi, kalau kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih dekat kepada Tuhan atau Allah atau membutuhkan hal rohani kita bisa mendapatkan hikmat menyikapi situasi sekarang ini dengan berpikir positif. Tidak ada rasa khawatir berlebih, biarpun sebetulnya tidak bisa dipungkiri juga khawatir itu ada. Tetapi kalau kita lebih dekat kepada Tuhan, kepada Allah, kita sering beribadah, masih ada ketenangan, masih ada hal-hal yang membuat kita tenang dan tidak benar-benar terpuruk dalam situasi ini. Ya, ini semuanya hanya sekedar tips. Kalau rekan-rekan setuju, monggo. Tidak juga tidak apa. Ini perlu kita sikapi bersama. Saya pun juga menyikapi hal yang sama karena saya juga menghadapi itu. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan hal yang berharga. Singkat kata adalah saya kesempatan kali ini senang berbagi. Ada satu peribahasa menyebutkan lebih baik kita berbagi dan itu menyukacitakan daripada kita diberi. Memang diberi bisa sukacita, tetapi kalau kita bisa berbagi itu memberikan hal yang positif. Dan kesempatan ini di channel Good Job Kerja Baik saya berbagi dalam hal ini. Kesempatan-kesempatan lain saya juga senang berbagi, mungkin tips, mungkin juga akan ada hubungannya dengan wawancara kepada seseorang, bagaimana mereka bisa survive, bisa kuat dalam situasi-situasi yang bisa jadi tidak kita alami, tapi mereka bisa kuat, itu menjadi pelajaran bagi kita. Sekian dulu dari saya. Good job, kerja baik. Oke.